Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Robi sohri sodri wa yasili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Para sahabat madrasah yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bisa berkesempatan bertemu dalam acara ngabuburit bareng di kanal YouTube MTSN 5 Cianjur ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan juga berlimpah karunia. Sahabat madrasah yang saya banggakan, nah sambil menunggu beduk maghrib, yuk kita bahas sama-sama sesuatu yang bikin hati kita bergetar dan badan kita menjadi sehat. Apa bahasan kita kali ini? Yaitu membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan spiritual kita. Puasa adalah ibadah spesial bagi umat Islam. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita harus menahan lapar dan haus dan juga menahan nafsu terhadap segala godaan yang bisa membatalkan puasa. Tapi tahukah kalian apa makna di balik kata lapar? Di balik kata lapar ada hikmah yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, wasumu tasihu, yang artinya berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Jadi puasa bukan cuma sekedar soal ibadah, tapi juga bonus kesehatan dari Allah. Ayo kita urai sama-sama apa saja bonus kesehatan yang diberikan Allah lewat puasa. Adapun manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan spiritual adalah yang pertama, puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bayangkan, kalau tubuh kita itu seperti mobil. Kalau mobil dipakai terus, apa yang terjadi? Tanpa diservis, tentu saja mobil akan jadi lelet dan mudah rusak. Begitu pula dengan tubuh kita. Puasa itu seperti tombol reset yang memberi kesempatan kita untuk merecovery, untuk menservis tubuh kita. Penelitian bilang bahwa 3 hari puasa atau lebih bisa merangsang regenerasi sel imun. Ini akan memunculkan atau melahirkan sel darah putih yang kemudian pada saat ada bakteri, ada virus, ada penyakit, dia siap untuk melawan. Sehingga puasa bisa jadi booster alami bagi tubuh kita. Yang kedua, manfaat puasa yang kedua adalah bahwa puasa bisa mengakibatkan nafsu makan kita menjadi terkendali. Pernah gak sih? Atau mungkin sering? Kita makan banyak tapi masih lapar. Atau kita sering makan tapi kembali lagi. Udah ngemil ini, udah ngemil itu, tapi masih lapar. Nah, ini rasa lapar ini diatur oleh yang namanya hormon lapar yang disebut dengan ghrelin. Hormon lapar, ghrelin ini akan ditekan pada saat puasa. Jadi pada saat puasa kita cenderung untuk lebih tahan lapar dibandingkan pada saat hari-hari biasa. Karena pada saat ini hormon yang rasa kenyang justru yang lebih aktif, yaitu hormon leptin. Makanya nih, sahabat madrasah sekalian yang sudah terbiasa kalau mau beduk itu menimbun, menumpuk makanan untuk kemudian akan dikonsumsi di waktu buka. Pada saat buka, begitu makan beberapa saja kok sudah kenyang. Baru juga sedikit ya, kok sudah kenyang. Baru makan kurma, baru minum, sudah kenyang. Ini adalah karena ada hormon kenyang, hormon leptin yang naik pada saat waktu kita berpuasa. Jadi sebetulnya secara konsep, puasa itu bisa membuat kita hidupnya menjadi lebih hemat. Karena makan sedikit bisa langsung kenyang. Oke, kemudian manfaat yang ketiga yaitu puasa bisa mengakibatkan berat badan menjadi turun, badan menjadi enteng. Ini pasti dambaan ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk saya pribadi. Pada saat kaca, kadang-kadang saya berpikir, kapan nih badan saya bisa kembali seperti dulu lagi? Ya, kok nambah terus berat badan? Ternyata solusinya sangat gampang. Puasa adalah solusinya. Puasa bisa menurunkan berat badan. Karena apa? Karena pada saat puasa,
energi yang biasa kita dapatkan dari makanan pada organ pencernaan kita itu diganti dengan cadangan lemak. Jadi energi didapatkan dari cadangan lemak. Sehingga pada saat puasa, pada saat cadangan lemak ini banyak diganti menjadi energi, otomatis cadangan lemak di tubuh kita akan turun. Pada saat cadangan lemak di tubuh kita turun, maka berat badan kita pun akan turun. Jadi impian berat badan ideal seperti yang kita harapkan kembali ke waktu kita gadis, mungkin bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya, itu bisa kembali kita dapatkan dengan rajin berpuasa. Oke, yang keempat adalah bahwa puasa itu bisa membuat jantung lebih happy. Kenapa puasa bisa membuat jantung lebih happy? Karena pada saat puasa yang kita sebut dengan LDL, apa itu LDL? Mungkin ada sahabat madrasah yang tahu. LDL itu singkatan dari low density lipoprotein atau secara singkat kita sebut dengan kolesterol jahat atau yang kita sebut juga dengan lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini akan membuat fungsi daripada jantung bekerja dengan keras. Sedangkan pada saat puasa, LDL ini turun. Nah, sehingga akhirnya jantung akan lebih ringan kerjaannya. Nanti jantung akan bilang ke kita, makasih ya, karena sudah puasa, saya jadi bisa lebih sehat. Itu kata jantung untuk kita. Oke, yang kelima, yang tak kalah dahsyatnya nih manfaat dari puasa, yaitu puasa bisa membuat kulit kita menjadi glowing. Jerawat, selamat tinggal. Kenapa puasa bisa membuat kulit kita menjadi glowing? Karena ternyata pada saat puasa, saat perut kosong, tubuh fokus meregenerasi kulit kita. Tidak lagi fokus kepada pencernaan. Pada saat kulit itu melakukan proses peremajaan, proses regenerasi, makanya kulit kita akan menjadi terlihat lebih berkilau. Dan kemudian jadi bebas daripada jerawat. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin wajahnya glowing, yang ingin bebas dari jerawat, dan juga awet muda, sering-seringlah berpuasa. Oke, yang keenam, puasa juga ternyata bisa juga untuk detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Detoksifikasi adalah pembersihan sel-sel tubuh dari zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Zat-zat yang sudah tua, sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah sakit, sel-sel yang rusak akan dibuang. Ya, kenapa bisa dibuang? Karena puasa itu kan kita makan hanya pada saat sahur dan pada saat buka. Nah, ini memberikan kesempatan tubuh, memberikan kesempatan organ pencernaan kita khususnya untuk bisa beristirahat, melakukan proses yang disebut dengan autopagi, penghancuran sel-sel tubuh yang tadi sudah tidak digunakan oleh tubuh. Jadi, puasa mengakibatkan tubuh kita bersih dari hal-hal yang tidak berguna atau yang kita sebut dengan detoksifikasi. Dan beruntungnya kita sebagai umat Islam, Allah sudah memberikan settingan waktu. Setiap tahun kita diberikan bonus 1 bulan penuh untuk bisa mendetoksifikasi tubuh kita, yaitu di bulan Ramadan. Oke, ya. Yang manfaat daripada puasa terhadap kesehatan kita yang selanjutnya adalah puasa bisa membuat otak kita menjadi tajam, cerdas, maksimal. Ya, kok bisa puasa bisa mengakibatkan otak kita menjadi tajam? Padahal seringkali sahabat madrasah mungkin merasakan pada saat puasa justru asa sulit berpikir. Kita ya, ini kita pakai campuran ya, nggak apa-apa ya Sunda ya. Jadi seringkali kita berpikir kok serasa jadi susah gitu ya berpikir, apalagi kalau di sekolah ya, kalau anak-anak madrasah itu biasanya pada saat bulan Ramadan, itu kalau kita belajar biasa seringkali mengeluh karena ada rasa kantuk, sulit yang namanya menghafal, sulit yang namanya menerima pelajaran, padahal secara teori itu harusnya justru pada saat puasa otak kita menjadi berfungsi dengan lebih baik. Karena pada saat puasa itu akan dihasilkan suatu protein yang kita sebut dengan BDNF. Apa itu BDNF? BDNF adalah suatu protein brain derived neurotrophic factor, yaitu protein yang bisa melindungi sel-sel otak dan juga membantu sel-sel otak untuk mengatasi yang namanya kerusakan, regenerasi,
dan peremajaan. Pada saat otak ini mengalami peremajaan, mengalami regenerasi, maka otak bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih fokus. Jadi puasa ini adalah solusi dan obat bagi siapapun yang mau jadi juara kelas. Kalau bagi siswa ya, kalau bagi ibu-ibu bisa menjadi guru ataupun pendidik yang berprestasi dengan jalan kita berpuasa. Oke, manfaat puasa bukan hanya untuk fisik saja, tapi puasa juga bisa bikin kita menjadi bahagia. Puasa memberikan efek dan manfaat secara spiritual. Apa manfaat puasa secara spiritual? Yang pertama, puasa bisa membuat emosi kita menjadi sabar, menjadi stabil. Lapar dan haus melatih kita menjadi sabar. Marah, tahan. Sabar, kalaupun sedih, kita bisa sabar. Lama-lama hati kita jadi adem. Pikiran positif dan hidup menjadi penuh syukur. Yang kedua, puasa bisa mengakibatkan kita itu meninggalkan kebiasaan buruk. Kenapa? Karena puasa mengajak kita untuk berdisiplin. Makan dan minum hanya pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu pada waktu sahur dan pada waktu berbuka. Ngemil sembarangan, stop. Makan junk food, tahan. Akhirnya lama-lama hidup kita menjadi lebih sehat dan lebih teratur. Yang ketiga, puasa juga bisa mengakibatkan kita menjadi lebih bahagia dan stres pun hilang. Kenapa? Karena setelah beberapa hari puasa, tubuh akan memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang dikeluarkan untuk mengatasi rasa sakit. Hormon yang bisa menimbulkan rasa senang, rasa tenang, dan rasa bahagia. Ditambah lagi, kalau bulan puasa kita melakukan berbagai macam kegiatan refleksi diri seperti taraweh dan tadarus. Dan hal ini akan membuat pikiran kita menjadi lebih plong. Sehingga apa itu stres? Stres tinggal. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa bisa meningkatkan hubungan sosial kita menjadi makin erat. Biasanya di bulan Ramadan seringkali kita mengadakan ada buka bareng, bagi-bagi takjil, sholat taraweh berjamaah, tadarusan, dan ini mengakibatkan kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, banyak interaksi dengan orang lain. Ya, karena banyak interaksi orang lain, hati kita menjadi lembut dan hubungan kita dengan Allah dan manusia pun menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah puasa itu membuat mental menjadi kuat, hati menjadi tabah. Kenapa? Karena saat lapar, darah lebih banyak disuplai ke otak, bukan lagi ke perut. Hasilnya, fokus akan meningkat, mental kita jadi tangguh, sehingga pada saat godaan datang, kita akan sabar. Pada saat masalah menumpuk, kita akan tenang. Jadi, puasa bisa bikin kita jadi superhero buat versi kita diri sendiri. Sahabat madrasah yang saya cintai, puasa itu paket lengkap. Badan sehat, hati bahagia, pahala melimpah. Jadi, mari sambut dan isi Ramadan kita dengan keimanan yang penuh, jaga pola makan agar sehat saat sahur dan saat berbuka, dan jangan lupa banyak berdoa. Mudah-mudahan di puasa kita kali ini akan menjadi titik balik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sehat secara fisik dan juga spiritual. Akhirnya, matahari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai terjatuh. Ceramah selesai dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.